wabarakatuh. Nama saya Muhammad Janur Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan materi-materi yang udah dipelajari. Pertama-tama kita pengecekan sistem listrik. Pengecekan sistem kelistrikan. Periksa headlamp, nyalakan mobilnya, terus kita nyalakan switch on-nya ke posisi headlamp. Ketika lampu headlamp mati, kita periksa relay dan fuse-nya. Ketika relaynya putus, berarti sudah tidak berfungsi lagi, segera diganti. Periksa klakson. Cek 3 posisi. Posisi kanan pencet 2 kali, posisi kiri pencet 2 kali, posisi tengah pencet 2 kali. Ketika masih menyala dengan baik, ketika masih bunyi dengan baik, berarti masih bagus. Cek mirror. Tombol mirror ada di samping kemudi. Kita cek apakah mirrornya berfungsi. Jika tidak, cek pada fuse mirrornya ada yang putus atau tidak. Jika ada yang putus, segera diganti. Cek sistem pengamanan. Tutup semua jendela dan pintu mobil dengan rapat. Lalu kita pindah ke depan, kita pencet sensor yang ada pada kap depan mobil, lalu tutup kap mesinnya. Lalu kita pencet tombol lock yang ada pada remote. Lalu kita coba buka pintunya. Jika kekunci, berarti masih berfungsi. Terus yang kedua, cek sistem AC. Cek sistem pengisian. Kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Lalu pertama-tama kita buka semua pintu yang ada di mobil. Lalu kita nyalakan mesinnya, kita pencet AC-nya. Lalu kita lihat kompresornya muter atau tidak. Jika muter berarti masih berfungsi. Lalu kita cek jumlah freonnya. Kita senter tabung selang yang ada di dekat hek. Kita lihat, jika seperti kabut berarti freon cukup. Jika ada gelembung-gelembung berarti freon tidak cukup. Lalu kita cek tekanan freonnya. Kita nyalakan blowernya, kita naikin blowernya sampai full dan AC sampai max. Lalu tekan 1500 rpm, lalu kita lihat hasilnya berapa. Yang standar low yaitu 22 sampai 36 PSI, yang tinggi yaitu 199 sampai 228 PSI. Setelah itu kita cek kebocoran. Cek kebocoran pakai alat kebocoran. Pakai alat yang sudah disediakan. Lalu kita cek ke selang manifoldnya. Kita cek satu-satu. Pertama yang di low terdahulu dari bawah sampai ke atas, lalu head dari bawah sampai ke atas. Setelah sudah, kita matikan AC-nya dan blowernya, lalu tutup semua pintu yang sudah dibuka, lalu matikan AC-nya. Lalu yang ketiga, sistem motor starter. Pemeriksaan motor starter. Kita buka motor. Pertama kita cek fill coilnya. Lalu kita buka motor starternya, kita bongkar motor starternya, lalu kita cek pada brush. Jika ada kontinuitas, ketika jarumnya bergerak berarti ada kontinuitas. Jika tidak berarti ada yang bermasalah. Lalu brush pada bodi. Ketika tidak bergerak berarti tidak ada kebocoran. Lalu pengecekan armatur. Pengecekan ground test pada armatur yaitu kita cek armaturnya. Ketika ada kontinuitas berarti masih baik. Terus kita cek crown armatur yaitu pengecekan kebocoran. Cek armaturnya dengan bodinya. Terus kita cek jika jarumnya tidak mutar berarti tidak ada kebocoran. Cek pull in coil, yaitu menggunakan avometer. Cek terminal 50 ke dan terminal C. Jika
Jika jarum bergerak berarti ada kontinuitas, yaitu masih baik. Pengecekan hole in coil yaitu terminal 50 dan terminal body dan terminal 50 dan body. Jika jarum tidak bergerak berarti tidak ada kebocoran. Lalu tes tanpa beban. Tes tanpa beban yaitu pakai ammeter positif ke baterai positif, ammeter negatif ke terminal 30. Lalu terminal negatif dengan body dan terminal 50 kita taruh ke positif, dan kabel terminal 50 kita pasangkan lalu kita taruh ke baterai positif. Jika dia berputar berarti dia masih bagus. Terus kita lihat ammeternya, standarnya yaitu di bawah 50 ya di bawah 50. Lalu tes dengan beban, kita tes dengan beban yaitu tes di dalam mobil. Kita starter, ketika flywheelnya berputar berarti tidak ada kerusakan. Terus tes voltage drop, tes menggunakan ampermeter. Pertama-tama kita lihat hasilnya, lalu kita tes lagi kita tes lagi dengan di starter, lalu lihat hasilnya, lalu dikurangkan. Terus kita pengecekan sistem pengapian. Pertama-tama kita cek baterai, kita lihat baterainya apakah ada keretakan atau gelembung. Jika tidak ada berarti masih bagus. Lalu kita cek tightennya, ada yang goyang atau tidak, ada yang kendor atau tidak. Jika tidak ada berarti masih bagus. Lalu kita cek mesin, lalu kita cek oli mesinnya, kita angkat, kita lap, lalu kita masukkan lagi, lalu kita angkat lagi, lalu kita lihat ada di bagian mana. Jika ada di bagian full berarti masih cukup. Lalu kita lihat teksturnya, ketika kental berarti sudah mulai jelek. Lalu kita cek minyak remnya, kita senter, kita lihat masih penuh apa tidak. Jika masih penuh berarti masih cukup. Lalu kita cek reservoirnya, kita senter juga, kita lihat dia ada di posisi full apa tidak. Jika di posisi full berarti masih cukup. Lalu kita cek saringan udaranya, jika kotor dibersihkan, jika tidak berarti masih bagus. Lalu kita cek power steeringnya, kita lihat menggunakan senter, kita lihat apakah masih cukup atau tidak. Jika tidak tambahkan, jika cukup. Jika masih banyak berarti masih cukup. Lalu kita masuk ke sistem pengapian. Kita memakai alat yang kayak senter. Lalu kita masukkan kabel merah ke positif, kabel hitam ke negatif. Lalu kabel satunya yang menjepit kita taruh di coil, yang taruh di coil, jepit di coil. Lalu kita lihat dia di mana. Ketika menyentuh 8 derajat sebelum TMA berarti sesuai standarnya. Lalu kita cek sudut wear. Kita menggunakan pasang alat tester, tune up testernya pasang kabel alat tune up testernya ke yang merah ke positif, yang hitam ke negatif, lalu yang kuning ke baut yang ada di belakang distributor. Lalu kita pencet sudut wheelnya dapat berapa. Standarnya yaitu 52 plus minus 6. Lalu kita cek RPM sama, kita ganti ke RPM 1600. Terus kita lihat ketika RPM-nya kencang, setting menggunakan obeng. Lalu setting menggunakan obeng sampai menyentuh angka 750 sampai 800 RPM. Angka standarnya segitu. Lalu kita pengecekan charging system.
kita cek engine off nya dulu, kita lihat indikatornya apakah mati atau nyala. Jika nyala berarti masih baik. Terus ketika kita starter, kita cek lagi indikatornya mati atau nyala. Jika mati berarti masih baik. Lalu kita buka, lalu kita cek magnetannya. Cek magnetan menggunakan gergaji besi. Kita cek, kita tempelkan ke puli mobil. Kita lihat, kita cek ke puli alternator. Lalu kita lihat ketika ada kemagnetan berarti masih bagus. Lalu kita pengecekan tanpa beban. Kita nyalakan mesinnya ke RPM 2300. Lalu kita lihat, kita cek ampermeternya menggunakan tang ampere. Kita cek ampernya menggunakan tang ampere. Lalu kita lihat tanpa beban berapa, dengan beban berapa. Darulang lah. Pengecekan charging system. Pertama kita saat engine off, kita lihat indikatornya nyala atau mati. Ketika nyala berarti masih baik. Terus kita starter, kita lihat indikatornya lagi. Ketika mati berarti masih baik. Lalu kita matikan, kita onin lagi. Lalu kita cek magnetan oli. Lalu kita tempelkan magnetan oli, mati.